Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Mulai hari ini setiap Jumat maka kita akan membahas renungan singkat tentang Injil Yohanes. Nah, salah satu keunikan dari Injil Yohanes adalah dia mencantumkan secara jelas tentang tujuan penulisan Injilnya seperti yang tercantum di dalam pasal yang ke-20 ayat 30 dan 31 yang demikian bunyinya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara, terminologi anak Allah dalam kultur Yahudi itu artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Protes keras dari orang-orang Yahudi seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai dengan 33 itu menyatakan dengan jelas akan hal tersebut. Nah, itu sebabnya saudara, demi tujuan ini, demi tujuan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Rasul Yohanes mengawali Injilnya dengan cara yang berbeda dengan ketiga Injil lainnya. Rasul Yohanes mengawali pernyataan Injilnya secara langsung bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan itu tercatat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sekali lagi, demi menekankan tujuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, maka yang artinya Yesus adalah Allah itu sendiri, maka Yohanes mengawali Injilnya dengan secara langsung menyatakan akan keilahian Yesus Kristus dan menutupnya atau mengakhirinya juga dengan satu pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah melalui pernyataan pengakuan iman yang dilakukan oleh Thomas, sang Rasul Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sastra Yahudi, struktur yang demikian itu disebut sebagai inklusio. Inklusio itu adalah satu pernyataan yang diawali dan diakhiri dengan pernyataan yang sama. Dalam Injil Yohanes, dalam hal ini diawali dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan diakhiri dengan pernyataan Yesus adalah Tuhan dan Allah juga. Nah, saudara-saudara, itu artinya di dalam sastra Yahudi semua tulisan kalau sudah dibingkai secara inklusio, diawali dan diakhiri dengan pernyataannya sama, itu berarti seluruh tulisan yang ada di antaranya itu merupakan satu penegasan yang sama, satu penulisan yang isinya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyatakan akan keilahian, kealahan dari Yesus Kristus sendiri. Saudara perhatikan di dalam pasal terakhir Injil Yohanes tadi, ada banyak sekali tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercantum dalam kitab ini. Tetapi semua tanda yang tercantum di sini itu dicatat dengan satu tujuan yang jelas, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak dari Allah,
dan supaya kamu oleh iman percayamu kepadanya boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus membaca Injil Yohanes dalam perspektif tujuan penulisan Injil Yohanes itu sendiri. Yaitu seperti yang dinyatakan oleh Yohanes dan seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, saudara-saudara, pernyataan ini membuat kita di dalam membaca Injil Yohanes, kita harus membacanya dalam satu perspektif yang sama. Setiap ayat, setiap detail yang tercantum di dalam Injil Yohanes mempunyai satu tujuan. Menyatakan Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, maka Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu seperti yang dinyatakan oleh Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, maka kita harus memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus Kristus. Secara khusus seluruh pernyataan-pernyataan yang terkait dengan cara mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Injil Yohanes disebut sebagai Injil iman. Karena di dalamnya kita memperoleh pengertian yang benar tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan biarlah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas secara lebih rinci lagi. Haleluya. Amin.